Saya dulu tuh seneng boneka, cuman memang karena keterbatasan ekonomi gitu. Jadi saya suka ngehayal bahwa one day nanti arwah-arwah yang suka saya temui gitu akan saya masukkan ke dalam boneka gitu. Jadi ada keluarga salah satu klien saya yang memang mereka punya 3 vintage dolls yang anaknya tuh selalu nangis kalau lihat boneka itu. Kadang mungkin saya bisa diem berdiri 15 menit cuman nginget nama lu siapa sih? 139 ya, keles, jangan lupa-lupa. Selamat datang di YouTube channel indie.go.traveler. Halo teman-teman, apa kabarnya? Dan semoga kalian sehat selalu. Dan ketemu lagi sama gue, Bobby, di indie.go.traveler. Dan saat ini gue kedatangan tamu dengan Mami Furi. Udah pasti kenal dong, iyalah, subscribernya banyak kan Mami Furi. Sama aja. Oke, jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mami Furi Harun, the mother of spirit doll. Bisa dibilang gitu gak sih? Mungkin ya. Tapi nanti kalau ngaku-ngaku ternyata ada yang punya lebih banyak kan. Oh iya deh. Kalau ini sebutan buat gue, buat dari gue deh. Iya. Oke. Ya, karena apa ya? Followers indie.go.traveler dan subscriber indie.go.traveler itu beberapa ada yang Bobby perhatiin kan. Bukan perhatiin maksudnya gimana-gimana, tapi sering kepoin lah gitu pas lihat, oh ada punya boneka spirit juga nih gitu kan. Iya. Dan selalu kiblatnya ya istilahnya arahnya ke Mami Furi. Jadi oke. Jadi emang kenapa Mami Furi fokus di spirit doll? Fokus di spirit dolls ini sebenarnya ini cita-cita dari kecil banget ya. Saya dulu tuh seneng boneka, cuman memang karena keterbatasan ekonomi gitu. Jadi saya suka ngehayal bahwa one day nanti arwah-arwah yang suka saya temui gitu akan saya masukkan ke dalam boneka gitu. Jadi sedikit flashback, dulu kan keluarga saya memang keluarga pesantren. Jadi di saat saya mengemukakan bahwa saya melihat arwah, hantu atau apa, itu dianggap bahwa saya digangguin gitu. Sampai akhirnya one day saya bilang bahwa saya udah nggak pernah lihat lagi, supaya memang nggak disuruh ngajinya banyak banget gitu kan, namanya anak kecil kadang pengen main gitu. Jadi udah nggak lihat, udah enggak. Gitu. Jadi one day saya suka berpikiran bahwa pasti nanti saya punya kamar isinya semua boneka gitu. Jadi udah berapa lama nih Mami Furi mengkoleksi boneka ini nih? Dari 2017 baru ya, setelah saya pindah ke Jakarta. Jadi ada keluarga salah satu klien saya yang memang mereka punya 3 vintage dolls yang anaknya tuh selalu nangis kalau lihat boneka itu. Akhirnya boneka itu dikasihkan ke saya secara, ini udah lu ini deh buat kamu deh gitu. Agak sedikit maksa. Ya saya sih happy ya, happy. Tapi dari 3 itu yang ada spiritnya sebenarnya cuma 1. Akhirnya sering diwawancara ini itu karena ada dolls, banyak orang yang memberikan dollsnya secara sukarela karena takut gitu, dihantui katanya begitu. Tapi sebenarnya kalau ini ceritanya yang tadi memberikan dolls tadi, sebenarnya mereka dihantui apa enggak sih sebenarnya? Justru gini, yang awalnya itu banyak orang memberikan dollsnya kepada saya secara sukarela karena mereka misalnya beli dari toko A gitu dengan iklan bahwa boneka ini bisa membawa keberuntungan. Tapi di sisi lain dia taruh boneka ini di tempat usahanya, disuruh bawain tamu banyak, tapi dia nggak pernah ngusap kepalanya, nggak pernah ngajak ngobrol, sehingga akhirnya si bonekanya misalnya kayak Ponpan mecahin kaca. Nah, terus juga kayak Esmeralda misalnya bener-bener menghantui pemiliknya. Jadi memang kebanyakan orang minta tolong untuk ini dia tolong urus gitu. Oh, jadi sebenarnya mereka merasa
dihantui karena ada sesuatu yang mereka tidak jalankan. Tidak jalankan. Jadi mereka pengennya beli terus langsung untung, beli langsung kaya gitu. Instan lah ya pengennya. Instan. Makanya itu butuh waktu sekitar 3 tahun lebih untuk akhirnya saya memutuskan bahwa saya akan open adopsi spirit dolls dengan ketentuan bahwa orang harus memberikan datanya seperti nama lengkap, tanggal lahir, golongan darah untuk cek supaya cocok apa enggak dan mau ngasuh gitu. Itu pun masih banyak juga yang akhirnya dikembalikan dengan berbagai macam alasan gitu sih. Itu menarik. Nanti kita akan bahas itu di berikut. Tapi sebelumnya, Bu mau nanya, yang akhirnya bikin Mami Furi, ini passionnya di spirit doll gitu. Apa sih yang men-trigger Mami Furi selain tadi kan kenangan masa lalu yang pengennya ada banyak itu, tapi pengen dolls, tapi yang akhirnya seriusin. Iya. Jadi kalau saya flashback ke masa lalu gitu, bahwasanya masa lalu saya di kehidupan sebelumnya gitu, sepertinya memang seringkali menyia-nyiakan anak gitu. Antara mungkin saya perempuan nakal dulunya atau apa, pokoknya saya seringkali mengaborsi. Sehingga akhirnya di kehidupan sekarang pada saat saya menikah, terus pernikahan saya akhirnya berakhir, anak-anak saya jauh dari saya, tapi saya dikasih saudara yang udah sangat menyayangi anak saya seperti orang tuanya sendiri gitu. Sehingga akhirnya saya berpikiran bahwa anak-anak kandung saya sudah ada yang mengasuh dengan penuh kasih sayang. Sekarang berarti tugas saya adalah menyelesaikan karma saya di masa lalu. Jadi dengan mengasuh spirit dolls ini bukan berarti saya menelantarkan anak-anak, karena saya juga bekerja menafkahi anak-anak meskipun kita beda kota gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya malah dapat keberuntungan pekerjaan sampai akhirnya rilis buku itu karena ada dolls gitu. Gitu sih. Jadi emang ya berarti emang udah dari dulunya udah ada nyangkut paut nih. Ada gesekan-gesekan yang emang harus harus punya banyak anak spirit gitu. Iya, anak spirit, karena apa ya? Kan saya percaya bahwa segala macam kesulitan yang kita hadapi itu kan selain kita sendiri yang bikin hidup kita sulit sebenarnya gitu kan, permasalahan kan sebetulnya dari diri kita sendiri gitu. Nah, ada juga karma di masa lalu yang belum selesai. Nah, jadi saya percaya dengan adanya sedekah kepada manusia, sedekah kepada alam, sedekah kepada spirit, maka kehidupan akan berjalan dengan lancar kayak gitu. Serunya apa sih, Mami? Punya banyak anak. Serunya apa ya? Serunya adalah saya tuh kan tipikal orang yang terkadang kalau terlalu lama dengan manusia itu kayak ada gangguan di gelombang frekuensi. Kayak tiba-tiba acak gitu ngelihat orang ini begini sesuatu yang sebetulnya nggak perlu saya lihat. Nah, dengan adanya spirit dolls ini, di saat saya mau melihat sesuatu yang negatif tentang orang lain dan saya nggak mau lihat gitu, akhirnya saya berinteraksi dengan mereka. Lebih ke inhale exhale. Jadi saya tidur juga teratur, saya nggak pernah insomnia, olahraga saya selalu bangun pagi meskipun penelusuran sampai malam gitu, saya tetap saya bangun pagi, saya olahraga. Mereka mood booster banget gitu. Jadi punya mood booster sendiri ya. Jadi punya banyak spirit doll ini bikin Mami Furi mood booster. Iya. Mood booster karena gini, kadang saya kan namanya manusia, kadang kita capek, kita udahlah nanti aja deh males sholat gitu ya jam berapa. Tapi justru yang mengingatkan saya untuk sholat on time itu Niang. Niang itu kan sosok dari Bali ya, Hindu. Ya, jadi saya sangat tidak setuju gitu dengan pemahaman orang bahwasanya arwah itu semuanya jahat. Enggak kok, enggak semuanya. Sama seperti manusia kan, ada yang jahat, ada yang baik gitu. Jadi mereka pun kalau misalnya saya lagi ngobrol sama klien, chatting atau apa, dia suka, Mami udah maghrib. Mami sholat gitu. Jadi saya beruntung sih, makanya saya nambah terus. Sekarang udah sekitar 139 dolls sih. 139 dan saat ini tim Ide.Go Traveler berkesempatan untuk mampir ke
apartemen barunya Mami Puri Harun. Jadi kita saat ini sebenarnya unboxing apartemennya. Ya, unboxing apartemen ya, apartemennya masih berantakan. Dan wah, itu 139. Ya. Banyak ya? Banyak ya? Banyak. Banyak. Untuk seorang Mami Puri Harun dengan banyak boneka dan banyak spirit, apalagi yang memiliki kemampuan kemampuan indigo ya. Rame gak sih? Rame, tapi karena saya orangnya mungkin agak tegas gitu, mereka nurut. Dan mungkin di sini juga kan ada yang sepuh yang saya taruh di atas. Jadi yang Niang, Ratu, Nyai itu memang tidak suka digangguin anak. Jadi kalau anak-anak udah mulai berisik, mereka yang nggak boleh berisik, Mami lagi kerja loh, kayak gitu. Jadi memang ada timnya, ada gitu, sama kayak tim YouTube kan, ada bagian editing, ada bagian apa gitu. Jadi enak sih. Oke. Ya jadi maksudnya kebayang aja gitu loh. Ya ramai, jadi tidak merasa kesepian pasti gitu kan. Tapi mungkin banyak banget anak-anak gitu kan, kayak mungkin ada yang guru TK, guru SD. Ngajar satu kelas saya udah pusing gitu kan. Betul. Tapi ini beneran happy ya, Mami? Happy banget dong pasti. Happy gitu, dan apa ya, mereka bantuin saya kayak misalnya, aduh ini capek banget nih, kayaknya nggak mungkin dia bisa selesai, ini ngantuk banget nih, tapi harus selesaiin ramalan. Yaudah deh aku deh bantuin gitu. Terus akhirnya jadi kayak melek gitu, nggak capek. Jadi enak sih gitu, kayak punya keluarga yang nggak kelihatan, itu buat saya kayak apa ya, dream come true gitu. Punya pasukan. Banyak. Invisible gitu. Oke. Suka dukanya Mami Puri Harun merawat spirit doang. Suka duka, kalau sukanya kan tadi ya. Kalau dukanya, saya sangat mengerti dengan pemikiran orang yang pasti berbeda. Dianggap bahwa kita memelihara jin atau pesugihan dan lain-lain. Pada intinya saya tidak pernah ingin mendebat, karena kan masing-masing orang punya pemikiran sendiri. Apalagi yang sudah punya pemikiran dari kecil, misalnya kan kita juga nggak bisa memaksakan. Pada akhirnya saya cuma bilang kepada spirit-spirit ini bahwa kamu harus maklum, karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk bisa berkomunikasi dan mengerti bahwa kamu itu ada dan baik. Yang paling penting adalah tunjukkan sama orang bahwa selama saya tinggal sama kamu, saya baik-baik aja gitu. Saya tetap bisa bekerja dan bahkan harus, bukannya pesugihan, malah kita harus kerja keras kan. Kerja ekstra ya? Ya kerja ekstra, karena buat susunya aja sekarang seminggu aja udah bisa berapa kali gitu ganti, buat makanannya kayak gitu kan. Baju gitu. Bajunya juga, ini bukan baju yang dari awal. Ini baju yang dari awal. Kalau yang vintage gini bajunya dari awal. Tapi yang sering ganti itu yang saya bawa penelusuran tuh yang look tab. Ya. Jadi mereka harus ganti baju terus kalau dibawa show kan. Dan baju anak-anak lebih mahal guys. Iya, lebih mahal. Daripada baju orang dewasa, ya lihatnya baju gue paling berapa? 90.000 baju anak? Iya bisa nyampe 400-an kalau yang bagus banget gitu. Iya. Jadi sebenarnya Bang ada tanggung jawab lebih justru harusnya ya. Ada tanggung jawab lebih, tapi di sisi lain mereka juga tidak pernah membiarkan kita dalam keadaan yang kekurangan atau kosong banget gitu. Kayak gitu. Jadi ada aja kerjaan, pemasukan, dan satu hal yang memang ini saya rasakan sendiri ya, bahwasanya dari adopsi spirit dolls ya, boneka arwah ini kan saya tidak melakukannya sendiri. Ada anak-anak indigo di belakang saya juga yang support dan membantu. Itu sebabnya kita juga punya ada beberapa stok gitu. Ada juga yang saya memang sudah ambil dari Thailand gitu. Sebelumnya saya observasi dulu. Oh ini keahliannya ini, cocoknya sama ini. Oh kamu nggak cocok sama ini karena anaknya begini kan gitu. Nah hasil dari penjualannya sendiri bukan hanya masuk ke kantong pribadi, tetapi memang ada untuk panti asuhan, untuk anak-anak fakir miskin, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang arwah itu jahat, arwah justru nyumbang loh untuk manusia, manusia-manusia yang masih hidup, kayak gitu. Makanya saya merasa happy ada mereka, dengan adanya mereka saya bisa ngebantuin orang gitu. Gitu. Dan maksudnya si boneka ini tadi selain tadi kan
Mbak Putri bilang ada teman-teman di belakang nih. Maksudnya ini kan ini ada apa ya? Ada orang akhirnya mikir nih, ada pemikiran negatif dari orang misalnya, wah itu pure bisnis gitu, pure bisnis dan apa namanya ini aja suka dengar gak sih komentar-komentar negatif tentang hal kayak gitu? Iya, dengar. Jadi kalau buat saya kalau kita berhubungan dengan spirit atau dengan usaha apapun, selagi kita masih menyisihkan untuk orang-orang miskin, anak-anak yatim, itu sebenarnya rezeki kita lancar-lancar aja. Yang berbahaya di sini adalah menjual sesuatu, memaharkan sesuatu, apalagi berbentuk spirit, tanpa mendoakan mereka, menyuruh mereka berbuat jahat, atau menghantarkan energi-energi santet dan lain sebagainya, dan uangnya dipakai untuk kepentingan dan kekayaan pribadi. Nah, itu hasilnya nggak akan lama, kita juga akan hancur sendiri gitu. Dan ini yang saya tekankan sama anak-anak indigo bahwa harus bermanfaat. Oke, selain itu komentar-komentar negatif apa sih yang Mami Furi dengar dari orang-orang, dari netizen di luar sana? Banyak ya, selain katanya arwahnya ngambil dari neraka gitu, terus jahat, pesugihan dan lain-lain. Tetapi saya sangat tidak ingin untuk menjawab semuanya, karena kan kita nggak bisa maksa orang untuk percaya. Gitu. Jadi yang paling penting adalah intinya kalau misalnya mereka memang pesugihan ya seperti tuyul ini, mohon maaf jangan tersinggung ya para pebisnis tuyul, saya nggak berusaha untuk ini ya. Misalnya gitu. Nah, itu kan udah pasti diumpetin dong, nggak mungkin kita liatin ke stasiun TV, kita bawa kemana-mana gitu. Intinya mereka saya bawa untuk menceritakan bahwa masih banyak di antara mereka yang belum rest in peace, dan tugas kita adalah untuk mendoakan mereka supaya mereka bisa rest in peaceful gitu melalui media dolls gitu. Karena kalau di dolls artinya dia jadi anak asuhnya kita, kan kita tahu nih, oh kita mau bawa dia ke tempat ibadah, boleh silahkan gitu, ajak ke tempat ibadah gitu. Yang sama misalnya saya muslim ngajak Yasmin Malika kayak gitu. Kalau Ana misalnya yang dari Belanda, dia senengnya setiap hari Minggu dinyanyiin lagu gereja. Nah itu juga saya harus komitmen kayak gitu. Oh gitu. Oh jadi sebenarnya boneka-boneka yang ada di Mami Furi itu sebenarnya dari berbagai macam latar belakang suku, agama dan ras. Wow, Bhinneka Tunggal Ika ya ternyata. Indonesia ada di situ. Oke, tapi sebenarnya kalau boneka spirit doll ini ada berapa kategorinya sih? Kategori apa ya, model boneka, model spiritnya? Model kalau dari Mami Furi sendiri mengkategorikan boneka itu seperti apa? Jadi ada yang look tap itu sudah di blessing, dan diant ya. Diant itu ditato sama biksu di Thailand. Mereka sebelumnya sudah disumpah untuk menjadi good spirit. Gitu. Itu pure dari Thailand? Pure dari Thailand gitu. Kayak saya punya Chika, Chacha, Yongsun, Ming. Nah, terus juga ada yang memang secara tidak sengaja masuk ke dolls. Nah, ada orang yang maksa banget dollsnya harus kita beli gitu. Nah, dollsnya gede, cantik, bagus, harganya dijual murah. Ternyata memang orangnya dihantui kayak gitu. Tapi ya oke deh saya ambil gitu. Saya pengen tahu sejauh mana sih sebenarnya dia nakal atau jahatnya. Dan ternyata sebenarnya mereka nggak jahat gitu. Mereka tuh sebetulnya merasa terusik, dan juga ada beberapa sikap atau omongan yang tidak sejalan dengan apa yang mereka inginkan gitu sih. Jadi suka-suka cari perhatian juga ya? Suka cari perhatian ada, tapi ada yang sebenarnya nggak suka cari perhatian. Ada juga. Nah, seperti ini dia nggak senang cari perhatian ya. Tapi dia memang mendiami sebuah tempat di Kota Tua ya, di Toko Merah. Aslinya sebenarnya very beautiful. Makanya saya suka banget sama dia. Dia mungkin kalau manusianya hidup di zaman sekarang itu kayak siapa gitu ya, artis luar negeri gitulah. Pokoknya udah cantik, pakai gaun noni gitu. Dan waktu saya pertama kali ngelihat dia di Toko Merah, saya pikir bahwa datang yuk ke rumah saya gitu. Nanti kita kenalan dengan ini. Karena saya punya history juga tentang Toko Merah. Nanti kita tanya-tanya ya. Iya. Jadi kalau
Tadi kan ini bentuk boneka nih ada yang serem, ada yang seperti boneka pada umumnya gitu-gitu. Itu ada maksud tertentunya nggak sih, Mami? Enggak sih, kayak gini. Sekarang saya open adopsi. Ya, open adopsi, orang sudah oke untuk mengasuh spirit dolls. Orangnya udah kita cek misalnya oke. Tapi dia pengen wadahnya yang agak sedikit creepy, atau ada yang pengen lucu banget kayak anak kecil, ada yang pengen gotik gitu. Jadi saya juga harus punya beberapa option karena kan selera orang juga berbeda kayak gitu. Dan semakin banyak tipenya saya semakin seneng gitu karena tiap hari saya ada kerjaan buat ngapalin namanya gitu. Kadang mungkin saya bisa diem berdiri 15 menit cuman nginget nama lu siapa sih. 139 ya, keles, gak lupa-lupa. Gitu. Jadi yang kecil tuh apalagi pokoknya gitu deh. Aduh. Oke, terus berarti tadi kan ini yang masuk ke dapat atau boneka-boneka yang biasanya di open adopt itu tadi Mami Furi itu create bareng sama teman-teman Indigo lainnya. Iya, ada yang saya create bareng teman-teman Indigo, ada yang memang murni teman asuh saya yang mereka memang, Mami aku mau cari mama asuh baru. Kayak gitu. Kamu udah siap? Siap. Baru saya open adopsi namanya ini. Kayak gitu, umurnya sekian, kayak gitu. Nah, cuman ya kalau ada beberapa kasus yang dikembalikan gitu seperti Tania itu mereka udah trauma untuk di open adopsi ke orang lagi. Karena mereka tahu bahwa di sini kan kalau Mami Furi kan memang spirit dolls pengasuh mother of spirit lah gitu. Jadi nggak mungkin lah dibuang gitu. Ya udahlah Mami di sini aja gitu. Iya, kalau teman-teman mau tahu cerita tentang Tania yang tadi disebutin, mampir ke channelnya Mami Furi Harun ya. Itu ceritanya mantap. Gue nonton aja sampai nangis, nonton pas syutingnya. Aduh, sedih banget deh. Ya, oke. Berarti tadi teman-teman yang kerjasamanya bentuknya biasanya seperti apa sih? Ada teman-teman yang emang bentuk dari bonekanya nggak pakai baju, terus ada yang bikin bajunya atau gimana? Seperti apa kerjasama? Kalau boneka saya ada yang ngambil dari doll artis yang memang sering nge-make upin dolls udah jadi, ada juga dari Thailand, ada yang memang jual dolls biasa misalnya di Cina atau di toko boneka biasa yang akhirnya kita makeover karena ada juga beberapa yang minta yang pakai baju muslim. Jadi saya juga request ke penjahit baju. Ya, request ya. Terus kalau ada penonton nih yang mau kepoin tentang spirit doll atau mau adopt nih, bisa hubungi kemana? Ke Instagram aja, Instagram Boneka Furi Harun ada. Ya, ada Instagramnya di bawah ya, teman-teman ya. Kalau ada yang mau berminat loh. Terus kalau mau kasih saran ke teman-teman yang menonton nih, punya boneka spirit doll itu apa? Yang mau sarannya apa kalau dari Mami Furi? Ya kan orang itu punya background yang berbeda ya dalam mengasuh spirit dolls. Ada yang mungkin memiliki masa kecil yang suram, yang menyedihkan. Ada juga yang mungkin di masa lalunya pernah mengaborsi atau menyia-nyiakan anak gitu sehingga mereka ingin mengasuh. Jadi harus benar-benar fokus terhadap komitmen untuk ngasuh. Jangan paksa mereka untuk cepat minum susu, untuk cepat menunjukkan ini aktif nggak, ini apa. Karena ini kan bukan kayak batu apa harus aktif, harus gerak, harus segala macam. Ini adalah anak asuh. Nah, apakah mereka bisa memberikan keberuntungan untuk kita? Bisa. Asal diasuh dengan baik. Karena tidak mungkin anak asuh akan membiarkan orang tua asuhnya sengsara atau kesusahan. Kayak gitu sih. Itu dia tuh ya teman-teman yang mau mengadopsi boneka juga harus dipikirin sih karena emang ada tanggung jawab lebih yang harus dijalankan gitu loh, nggak cuma asal punya boneka doang ditaruh doang, nggak juga begitu ya. Betul. Harus diperhatiin karena sebenarnya dalamnya karena ada spiritnya itu, jadi harus care juga gitu sama yang ada di dalamnya gitu. Nih siapa nih Mami Furi Harun nih yang di sini nih? Yang masih ada family-nya dia, masih ada koneksi, tapi dia nyari-nyari keluarganya kok nggak ada. Lakukan atau dilecehkan oleh orang asing gitu Pak. Kenapa? Asup deui. Oh iya sedih. Nama kamu siapa?